warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratnasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung. Sekarang saya sudah bersama Ibu Yana Margiana dari Kepala Sekolah SD Lugina Rancaikek. Baik Ibu, mohon izin mengganggu waktunya hari ini. Saya akan melakukan wawancara seputar pengalaman Ibu nih dalam kepemimpinan di sekolah. Gimana Ibu, apa berkenan? Insya Allah akan saya usahakan menjawab apa yang bisa saya jawab. Ya. Mohon izin juga saya rekam untuk pemenuhan tugas. Ya, mungkin. Baik, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan di sini ya Bu ya. Yang pertama, berdasarkan pengalaman Ibu nih, selama memimpin sekolah di SD Lugina ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin pertama-tama ya kita identifikasi dulu masalah itu atau kita tabayun dulu. Setelah nanti permasalahannya sudah diketahui, baru kita nanti menentukan langkah-langkah atau skala prioritas mana yang harus kita ambil. Kita prioritaskan menurut kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang berada di sekolah kami. Nah, untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin itu dua permasalahan yang mungkin membutuhkan energi ekstra untuk memikirkannya, di mana keputusan kita supaya dianggap banyak ya lebih bijaksana dan tidak tidak merasa ada pihak yang merasa tertekan atau terdolimi. Mungkin kita dari masalah-masalah tersebut kita pertimbangkan mana yang lebih benar, yang lebih untuk saat itu yang lebih harus kita prioritaskan dengan alasan-alasan tertentu, dan pengambilan keputusannya mungkin kita juga harus berdasarkan musyawarah dengan beberapa koordinator guru. Baik. Nah, selanjutnya nih, dalam menghadapi masalah tersebut nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama kita pendekatan dulu, baik secara individu maupun nanti secara per kelompok. Setelah melakukan pendekatan kita beri pemahaman juga bagaimana langkah-langkah yang akan kita ambil dan alasan-alasannya mengapa dari dua kebijakan itu atau dua permasalahan itu yang satu yang lebih kita utamakan. Ya, berarti di sini juga Ibu sudah menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan ya dalam kepemimpinan. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita harus realistis juga ya, realistis pada apa permasalahan yang kita hadapi. Terus juga kita mempertimbangkan dari perasaan yang tidak enak atau belas kasihan, merasa kasihan. Terus juga kita titik keadilan juga, bagaimana kita harus mengambil keputusan itu supaya adil untuk semua pihak. Terus juga moral juga mungkin itu tantangannya. Nah, dari kasus yang dihadapi oleh Ibu ya, pastinya ada tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus-kasus dilema etika ini. Seperti apa nih tantangannya? Tantangannya mungkin dari rasa ketidakpuasan itu ya. Terus kita karena melihat yang ketidakpuasan, terus akhirnya kita juga timbul rasa belas kasihan, yang itu mungkin akan mempengaruhi nanti pada pengambilan kebijakan ya. Terus juga ada intervensi dari pihak-pihak terkait gitu, yang membuat kita bingung untuk memutuskan dari permasalahan itu.
Tapi pada akhirnya ibu bisa memutuskan. Alhamdulillah, ya. pada intinya karena kita di sini bekerja juga sebagai tim, jadi tetap kembali lagi kita kalau ada masalah-masalah yang harus disebutkan dengan dilema-dilema seperti itu, pasti kita juga membuat keputusan dengan bermusyawarah. Kita lihat pada beberapa kasus ya, jadi ada yang kita kondisional. Kalau ada kasusnya yang harus diselesaikan pada saat itu yang urgent, berarti kita langsung selesaikan pada saat itu. Dan untuk apabila ada beberapa kasus yang cukup untuk mengidentifikasinya juga, kita memerlukan juga waktu, permasalahannya juga harus kita betul-betul teliti, telaah, kita jadwalkan untuk penyelesaiannya. Dan insya Allah kita juga sudah membuat jadwal untuk penyelesaian kasus-kasus masalah-masalah ini seminggu sekali, itu di hari-hari tertentu. Ada rentang waktu 1 minggu sekali ibu ya? Ya. Baik. Nah, apakah ada nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Pasti ada ya, karena manusia itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Setelah jadi, tapi pada akhirnya emang keputusan itu pasti dikembalikan lagi kepada pimpinan. Pihak yang kita ajak untuk sama-sama memikirkan penyelesaian dari permasalahan itu, diantaranya komite, terus karena di sini juga yayasan, kita koordinasi dengan pihak yayasan, dan juga beberapa guru yang menjadi koordinator, diantaranya koordinator kesiswaan kalau itu permasalahannya berhubungan dengan siswa, atau koordinator kurikulum atau koordinator PAI. Jadi tergantung permasalahan yang dihadapi. Pastinya ibu melibatkan orang lain ya Pasti, berdiskusi. karena manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Ya. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang ibu dapatkan nih yang dapat dipetik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya. Pada intinya permasalahan dilema etika itu kita tentu perlu juga masukan dari orang lain, karena benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain, dan menurut kita salah belum tentu itu salah menurut orang lain. Pada intinya tetap kita harus dahulukan juga tabayun, atau kita inti permasalahannya seperti apa, penyebabnya seperti apa, dan titik kebenarannya juga kita harus kembalikan lagi pada etika-etika atau moral yang berlaku di negara kita gitu. Baik, kalau begitu dirasa cukup. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf saya sudah mengganggu. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain waktu. Sama-sama, tidak mengganggu, dan mohon maaf apabila ada jawaban-jawaban yang kurang tepat atau salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.